Tuhan saat ini. Sebab Tuhan mau berfirman kepada setiap kita. Tuhan mau berbicara kepada kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesusku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesusku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Katakan curahkan, curahkanlah kuasa-Mu
Sehingga setiap kali mulai per hari tidak sama lagi terjadi terobosan, terjadi kelepasan, terjadi kemenangan dalam kehidupan kami. Kami akan pulang dari tempat ini. Kami menjemput api yang baru dari surga. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila ada yang sakit ya Tuhan, sembuh. Bila ada yang lemah tubuh di antara umatmu, kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Urapi hamba, berkati kami semua, ubah kami semua Tuhan. Hamba serahkan mimbar ini, hamba serahkan hidup hamba sepenuhnya. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap menyambut Tuhan, menyambut urapannya, menyambut firman-Nya, dan siap melakukannya. Sama-sama kita katakan apa? Bisa lebih kencang ke tangan, amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Kita sebagai gereja dipanggil menjadi orang yang baik-baik dan benar. Katakan amin. Kita dipanggil menjadi orang baik-baik dan benar. Katakan amin. Tetapi tidak hanya itu. Kalau mau cuma orang baik-baik, gak perlu jadi Kristen. Kalau menjadi orang yang tampil manis dan sekedar sopan, tidak perlu jadi Kristen. Tetapi Kristen dipanggil menjadi orang yang sopan, orang yang baik-baik, tetapi juga menjadi orang yang mendemonstrasikan kuasa Allah. Gak ada amin. Gak ada amin. Shalom. Masih ada di sini? Halo. Shalom. Haleluya. Dengan demikian gereja ini akan bertumbuh besar kalau engkau berapi-api dengan Tuhan. Intense, antusias, artinya di dalam Allah. Jadi arti daripada antusias itu adalah kita hidup di dalam Allah dan Allah hidup di dalam kita. Katakan amin. Anda dipanggil ibadah di sini bukan hanya selebrasi. Gereja dipanggil bukan hanya untuk selebrasi. Tapi gereja dipanggil dari sejak semula adalah untuk selebrasi, merayakan kebangkitan Yesus Kristus, tetapi juga untuk pergi keluar mendemonstrasikan kuasa Yesus. Katakan amin. Kita tidak dipanggil hanya untuk kumpul di tempat yang tertutup, tetapi kita dipanggil keluar. Karena itulah definisi daripada gereja, kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Mana aminnya? Kita harus kembali melihat settingan gereja yang Tuhan Yesus bentuk. Seperti apa bentuknya, seperti apa modelnya, harus kembali ke situ. Memang perjalanan sejarah membuat gereja berbagai bentuk dan pola, tetapi Yesus sudah menetapkan satu pola, satu bentuk, satu model dari gereja sejak gereja mula-mula. Katakan amin. Pemahaman yang berbeda-beda dari orang Kristen setelah gereja mula-mula itu yang membuat gereja berbeda-beda. Ada orang Kristen yang sukanya hanya ayat tertentu. Para teolog hanya penekanan tertentu, bahkan berjuang menutupi kebenaran tertentu. Tetapi pada hari ini Tuhan mengajak kita untuk melihat kembali kepada pola gereja yang semula. Kita buka ayat demi ayat, saudara-saudara. Nama saya Pendeta Yogi Dagutar, penginjil, pengajar. Istri saya berusia dia, kami tinggal di Medan. Perkenalan singkat. Kalau mau lebih mengenal lagi, silakan buka
YouTube kami juga sudah bukan SMA. Itu cukup dulu untuk introduksi. Tapi mari kita fokus kepada firman Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, meskipun kita di sini hanya 2.000 orang, tapi semangatnya harus 200.000 orang. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, dan saya mendorong saudara untuk tidak sekedar menjadi orang Kristen yang manis, harus menjadi orang Kristen yang berapi-api. Bukankah demikian firman Tuhan? Sejak dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, Tuhan berbicara tentang kuasa, Tuhan berbicara tentang api, pengurapan bagi umatnya. Haleluya. Karena demikian juga dikatakan Bapak Ibu Saudara di dalam Roma 12:11 katakan, hendaklah kerajinanmu tidak kendor dan hendaklah rohmu apa? Menyala-nyala. Menyala-nyala itu identik dengan berkobar-kobar. Amin. Bukan menyala-nyala, nyala lilin, bukan, tetapi berkobar-kobar. Itu ciri gereja yang sejati, itu ciri orang Kristen yang sejati. Mari kita lihat saudaraku dari haleluya, Matius 3 ayat yang ke-11. Apa dikatakan di sana? Kita lihat, ya. Kita akan belajar banyak hari ini, saudara, karena saya jauh-jauh datang dari Pancur Batu, ya. Dan kedatangan saya ke sini, bukan saya, Tuhan Ibu Saudara, dibuatkan, dikenyangkan, diperlengkapi, di-empower oleh firman Allah. Katakan amin. Tidak sekedar menyelenggarakan ibadah, khotbah di tempat ini tidak sekedar memenuhi sebuah liturgi, bukan. Tetapi ibadah kita adalah ibadah yang hidup. Amin. Bukan rutinitas. Haleluya. Bukan sekedar selebrasi. Saya mau katakan di tempat ini, saya berkatakan di dalam mimbar Tuhan ini, biarkanlah gereja ini tiba waktunya menjadi rumah pesta kemenangan. Katakan amin. Rumah ini menjadi pesta mujizat. Amin. Menjadi rumah pesta keselamatan. Katakan haleluya. Saudara mungkin melihat ukuran kita yang masih 2.000 ini, haleluya. Tapi tiba waktunya ini lebih daripada apa yang kita lihat sekarang. Asal saudara sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup dengan urapan dari Tuhan. Haleluya. Kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kurang semangat, kurang kencang suaranya. 1, 2, 3. Kita sedang kembali melihat ke belakang, ke sejarah daripada gereja, kepada latar belakangnya. Jadi saudaraku, sebelum Yesus mendirikan gerejanya, Yohanes telah mendahului mengatakan kepada orang-orang lain sebagai tanda pertobatan, tetapi Yesus Kristus yang datang setelah aku, di mana membuka tali kasutnya bagi aku tidak layak, dia akan membaptis kamu dengan apa? Roh Kudus dan api. Itu kemudian digenapi. Jadi saudara-saudara harus kita pahami ini, saudara-saudara. Ya. Lalu kita lihat Matius 3 ayat yang ke-13 hingga yang ke-17. Kita lihat kronologinya, ya. Matius 3 ayat 13 hingga 17. Ayo semua fokus ke depan supaya ketahuan, ya. Karena kalau fokus di handphone bisa jadi yang lain. Fokus ke depan. 1, 2, 3. Terus. Kita lihat ayat berikutnya. Bisa ditampilkan?
perkaranya. Nah, di peristiwa ini saudara-saudara, yang terjadi adalah penggenapan di mana Yesus sendiri harus dihinggapi oleh Roh Kudus sebelum dia melakukan pelayanannya. Dan baru bisa menemukan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah akan dia, sebab dia akan terus berfirman kepadamu, dan dia akan terus melakukan, mendemonstrasikan kuasa surga dalam kehidupan kalian. Kurang lebih seperti itu yang Bapa katakan. Jadi Bapa meneguhkan putra tunggalnya Yesus Kristus. Dan pemandangan apa yang kita lihat di sana saudara-saudara, ketika itu kelihatanlah Roh Allah, Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati. Roh Kudus bukan burung merpati, tapi turun dan tampak dalam wujud burung merpati. Artinya apa? Yesus ada, butuh Roh Kudus. Saya juga butuh Roh Kudus sekarang kan? Sekali lagi, saya tidak sedang menghibur saudara sih. Aku penarkis. Tapi saya diutus Tuhan menyampaikan kebenaran kepada saudara. Amin. Jadi tolong disambut kebenaran, bukan dari saya tapi dari Tuhan. Saudara tidak diharapkan di sini menjadi pendengar yang manis dan budiman, tetapi pendengar yang berapi-api, yang antusias. Amin. Jika tidak saudara, maka bisa tidak mau mengatakan itu. Dengan demikian, saudara jumlah saudara akan terus bertambah di tempat ini. Mau saudara bertambah jumlah saudara di tempat ini? Perlu Roh Kudus. Amin. Haleluya. Berikutnya kita lihat. Haleluya. Dari kita akan lihat saudara-saudara Lukas 4. Kita akan lihat Lukas 4 ayat 16 hingga 21. Kita akan sama-sama memandangkan kebenaran firman Tuhan di gedung ini. Kita akan sama-sama memandangkan firman Allah di daerah ini. Daerah apa namanya ini? Tanggem Hill. Kita akan memandangkan firman Allah ini ke udara. Dan aku oleh firman Tuhan. Katakan amin. Sudah? Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membacakan dari Alkitab. Berikutnya saudara yang baca 1, 2, 3. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya ia menemukan nas di mana ada tulis. Oke, 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku. Sebab ia telah mengurapi dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan pemeliharaan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah. Bapak Ibu Saudara, sampai di Yesus terangkat ke surga, dia yang melakukan itu. Dia yang melakukan bersama dengan muridnya. Tapi setelah dia berangkat, kuasa dan pekerjaan itu diteruskannya kepada muridnya. Kisah Rasul 1:8. Kisah Rasul 1:8. Tolong cepat, tahu kan? Fokus. Ya. 1, 2, 3, belum.
Kisah Rasul 1:8, fokus nah. Ya, jadi gereja, jadi Kristen bukan seperti saudara tahu nggak sih bahwa gereja orang Kristen adalah kumpulan orang yang tidak biasa-biasa. Kita mindset kita tertipu. Kita adalah agama sehingga kita hanyalah salah satu dari agama yang ada. Jadi cukuplah hanya rata-rata. Bukan begitu. Kita ini kumpulan orang yang berbeda, akan berbeda. Bahkan kita berbeda dari bangsa Israel. Harus tahu kita siapa. Who am I? Bangsa Israel tidak mempelai Kristus. Kita mempelai. Bangsa Israel kepada bangsa Israel tidak dikasih urapan itu, tapi kepada gereja yang awalnya memang terdiri dari orang-orang Yahudi, Petrus dan kawan-kawan, terus Rasul orang. Tetapi kemudian dia dipisahkan, dia keluar menjadi kumpulan orang yang berbeda dari bangsa Israel sampai hari ini. Itulah saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ayo semua memperkatakan. Ini bukan membaca ya. Membaca itu di sekolah, di TK. Di gereja kita bukan membaca firman, tapi kita mendeklarasikan. Katakan deklarasi. Memproklamirkan. Memperkatakan. Amin. 1, 2, 3. Tetapi kalau apa? Ingin bertanya, siapa di sini yang sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya? Angkat tangan. Puji Tuhan. Itu berarti di dalam diri saudara sudah diberikan Roh Kudus. Amin. Katakan, di dalam tubuhku sudah berdiam Roh Kudus. Amin. Cepat buka kembali nanti ke sini 2 Korintus. Ya, 2 Korintus 1 dan 22. Tapi kembali nanti ke sini. Supaya jelas semua yang tertulis dalam Alkitab ini terjadi dalam hidupmu. Amin. Bukan sekedar lengket di sana, kita pulang kita bayang-bayangkan screen kita. Setiap ayat firman Tuhan ini menjadi darah dagingmu. Halo? Nggak sekedar pengetahuan. Haleluya, haleluya. Mari kita baca 1, 2, 3. Dicatat kalau ini direkam bagikan lagi kepada jemaat supaya terbentuk. Karena kebenaran itu harus diulang-ulang. Amin. Jangan biarkan berlalu. Selesai khotbah minggu ini udah akan ada khotbah yang baru di depan. Enggak begitu saudara. Tapi kebenaran itu harus termaterai, harus terpatri. Amin. Saudara tahu di patri, kalau mengaku besi harus ada pakai api. Habis susah jadi lemas. Harus begitu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Diberi kuasa. Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Saya perhatikan, ketika Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, itu berarti kita sudah diurapi. Katakan sudah diurapi. Ketika saudara dan saya sudah terima Yesus seperti kita, sudah memulai lahir baru. Katakan lahir baru. Tetapi memiliki Roh Kudus di hati tidak serupa dengan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu adalah peristiwa
akan datang setelahku akan membaptis kamu dengan roh dan api. Terjadilah itu di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-17. Kisah Rasul 1 ya. Kisah para Rasul. Kisah Rasul 2. Supaya kita tahu gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ini tidak hanya sekedar pengetahuan. Haleluya. Ayo dari Kisah Rasul 2. Sudah? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat yang 120 itu. Berkumpul di loteng Yerusalem seperti di loteng ini. Terus tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat berikutnya saudara baca 1 dan 3. Terjadi baptisan api. Para teolog ada yang menafsirkan baptisan api adalah pengalaman hidup. Terserah. Tapi itu tidak ada tertulis saja kalau saya mau. Tapi tertulis itu yang kepercayaan. Pendapat orang di luar ini untuk urusannya lain. Terjadilah di dalam apa yang dikatakan oleh Yohanes tadi, dia akan membaptis kamu dengan roh dan api. Sekaligus terjadi baptisan roh dan baptisan api pada mereka mula-mula, dan itu berlanjut terus sampai hari ini bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Di saat saudara dicurahi Roh Kudus. Kapan saudara dibaptis? Itu peristiwanya ada. Enggak sekedar dipercaya aku sudah dibaptis. Memang ada peristiwa dibaptis. Oh, saya tahu. Mana duluan? Enggak penting bagi Tuhan. Karena saya duluan saya dibaptis Roh Kudus, baru dibaptis selam. Itu yang harus sudah dibaptis. Tapi yang pasti baptisan roh itu sebuah pengalaman, bukan sekedar pengetahuan teologi. Yang rindu dibaptis Roh Kudus berdosa sungguh, supaya itu engkau alami. Sekali lagi, saya mendorong setiap bapak ibu saudara di tempat ini yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, minta kepada Tuhan. Engkau akan mengalaminya. Bisa saat ibadah, bisa saat engkau sendirian dengan Tuhan, bisa saat itu saya saat ini. Saya dibaptis. Surga berbicara kepada, saya nggak tahu kepada siapa dia berbicara, tetapi yang pasti entah itu malaikat, entah itu kepada umatnya. Dan saya dengar suara mengatakan, mulai inilah permulaan dari kasih karunia bagimu. Saya pikir, saudaraku, nggak sampai seberapa detik, tetap saya diterpa oleh satu kuasa. Muka saya tegang, ya, kesetrum begitu rupa. Lalu saya dengar, saya pikir radio. Ini bagi contoh takut radionya Pak. Ada tenaga kami orang aku, udah bunyi ternyata Bapak Saudara malaikat. Pengalaman berbeda-beda. Engkau dibaptis Roh Kudus dengan pengalaman yang berbeda-beda. Karena demikian dikatakan kalau buka dalam Yohanes 3 ayat 8. Jadi bingungan itu. Jangan sampai kita rugi sekian puluh tahun kita Kristen, tapi kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak dipenuhi oleh kuasa itu. Kita hanya menjadi anggota gereja yang taat dan setia. Angin bertiup
kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Kadang-kadang saya berdoa, saudara kita berdoa, supaya engkau yang belum dibaptis Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Entah itu sekarang, entah itu nanti malam. Teruslah minta. Istri saya sudah punya Roh Kudus, tapi belum dibaptis Roh Kudus. Dia terus bertekun meminta. Dia minta terus. Dan waktu Tuhan tiba, ayat apa digenapi dalam suatu ibadah di Medan, dia dilawan Roh Kudus dan dia dibaptis Roh Kudus, disertai dengan tanda-tanda. Salah satu tandanya adalah bahasa roh. Bahasa roh bisa diperdebatkan, itu ada dari gereja mula-mula tadi itu Kisah Rasul 2 itu mereka berbahasa roh, juga berbahasa manusia. Itu tertulis, tak perlu dipertentangkan. Memang ada itu. Dan itu diperuntukkan Tuhan Yesus bagi gerejanya. Gereja sepanjang zaman termasuk kita hari ini, katakan amin. Haleluya. Nah, untuk apa? Nah, kita masuk ke pertanyaan. Ya, kita kembali ke Kisah Rasul 2 tadi. Lebih bagus Kisah Rasul 1 ayat 8 saja. Supaya jelas untuk apa? Untuk gagah-gagahan? Bukan. Untuk melakukan satu pekerjaan yang Tuhan Yesus delegasikan, yang Tuhan Yesus teruskan ke tangan kita. Untuk itulah kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Sekali lagi 1, 2, 3. Saya berdoa firman Tuhan ini genapi dalam kehidupan setiap kita, besar kecil tua muda. Sebab setiap firman Tuhan yang tertulis dalam ke tubuh jiwa kita. Ayo bersama dengan saya lakukan tindakan profetik, tindakan iman, katakan tumpangkan tanganmu atas Alkitabmu. Haleluya, tumpangkan tangan. Ayo semua. Ya, saya mau dengan hormat semua, tumpangkan tangan atas Alkitabmu. Katakan begitu. Saya rindu setiap kebenaran firman Tuhan ini berpindah dari kertas ini, dari barang ini ke dalam hidupku. Amin. Harus pindah dia. Kalau tidak, dia hanya tulisan. Firman Tuhan yang tertulis ini harus pindah di dalam roh kita. Amin. Bahkan di dalam seluruh sel-sel tubuh kita. Haleluya. Bahkan dengan demikian kuasa firman itu nyata dalam kehidupan kita. Bukan dari Yohanes 6 ayat 63. Satu, dua, tiga. Roh perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap firman yang tertulis yang adalah roh dan hidup pindah di dalam tubuh, jiwa dan roh. Amin. Tidak tinggal di situ. Kalau hanya tinggal di situ, dia tinggal di perpustakaan. Rohnya tinggal dalam hidup kita, firmannya juga tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes 15, ya, ayat 5. Kita buka dari itu. Oke, Yohanes 15 ayat 5 langsung. Oke. 1, 2, 3. Barang
Saudara lihat, kita harus tinggal di dalam Yesus, dan firman-Nya lengket tinggal bertumbuh di dalam kita. Amin. Ayat selanjutnya kita lihat ayat 6 dan 7. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, 1, 2, 3. Kalau kamu tinggal di dalam aku, Mari kita tinggal terus di dalam Yesus. Amin. Jangan buat masuk. Dan sebentar tinggal kita di nama hukum kita. Lalu orang kata, sebentar dia mau. Gak tahu. Mungkin suku lain yang sendiri. Orang tua yang meninggal, lalu dia meninggal masih disembah. Tidak ada hubungan dengan orang meninggal. Sudah putus hubungan, itu sudah berada di entah dia dibahas, entah dia di Firdaus. Urusannya sudah dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan kita keturunannya. Ya, kita harus tinggal hanya dalam Yesus. Amin. Jika kamu tinggal di dalam aku, dalam Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka firman Tuhan ini harus tinggal di dalam tubuh jiwa roh kita, saudara. Amin. Jangan hanya di kepala. Kalau itu hanya tinggal di kepala, tidak tinggal di hati, bisa sesat. Bukankah dokter Arif sesat? Dokter biologi. Maka ini, ayo baca kalimat berikutnya. 1, 2, 3. Mintalah. Ulangi sekali lagi. Setiap janjimu simpan dalam hati, kata pujian kita. Setiap janji itu akan terjadi asal kita tinggal di dalam Yesus. Dan perkataannya tinggal di dalam kita. Perkataannya tinggal dalam kita, kita pelaku. Amin. Kita menjadi alamat dari Roh Kudus. Kita menjadi dwelling place dari Roh Kudus dan firman Tuhan. Kita menjadi tempat tinggal, menjadi domisili daripada Roh Kudus dan dari firman Tuhan. Haleluya. Makanya pindahkanlah setiap hari tulisan-tulisan dalam kitab suci ini ke dalam hidupmu. Amin. Tidak hanya sekadar dibaca, pindahkan. Amin. Sebab firman Tuhan yang tertulis ini adalah roh dan hidup pindah dalam hidup kita, maka kita pun akan berapi-api. Amin. Kita akan berapi-api, nggak lesu. Kalau kita lesu, maka tidak tertarik orang datang kepada Kristus. Haleluya. Kita harus berapi-api. Jangan takut dengan bahasa-bahasa yang mirip roh. Memang bahasa roh dalam kebenaran tadi. Saya katakan orang Kristen harus roh, tapi roh dalam kebenaran, bukan dalam daging. Saya ulangi, orang Kristen harus roh, tapi dalam kebenaran, bukan dalam daging. Amin. Jadi yang takut bersemangat, dan takut tanpa antusias berapi-api. Jika tidak, apa bedanya? Padahal kita dapat status yang berbeda. Untuk apa? Untuk apa? Untuk meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus. Amin. Enggak sekedar menjadi orang baik-baik. Enggak sekedar menyelenggarakan koinonia. Istilah teologi, apa-apa, karena tertulis itu di dalam apa? Bisa pada masuk koinonia perspektif di dalam. Enggak hanya disebut bersaksi keluar. Amin. Kalau mau bersaksi keluar harus disertai dengan kuasa. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau menerima apa yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Yesus saja dia harus penuh Roh Kudus baru dia terjun ke pelayanan.
Demikian juga kita. Amin, saudara. Saudara yang saya kasih, berapa banyak dari saudara yang hidup dipakai oleh Tuhan? Angkat. Terpujilah nama Tuhan. Ya, Tuhan akan menggerakkan dalam kehidupan. Dia akan pakai engkau. Jadi kita memang kalau mau, tugas gereja itu kan 3. Koinonia, membangun persekutuan ke dalam. Kemudian manusia, kemudian ketiga diakon yang membagikan kasih Kristus. Yesus melakukan keadilan. Untuk melakukan yang nomor 2 itu, manusia harus ada kepenuhan Roh Kudus. Amin. Harus disertai dengan kuasa. Amin. Makanya saya selalu katakan, iblis tidak takut dengan tiga. Saya bertiga saya MA, Master Class kami sebelumnya. Tapi iblis tidak takut dengan tiga saya. Dia hanya takut kalau saya penuh dengan Kudus. Kalau saya penuh dengan kuasa Tuhan. Amin. Saudara juga demikian. Saudara akan ditakuti oleh iblis ketika dia melihat ada api yang berkobar-kobar di dalam diri saudara. Haleluya. Siapa pun saudara nggak perlu ditinggal, entah mau SD, entah nggak sekolah, asal engkau hidup dalam roh dan kebenaran dan dipenuhi kuasa Tuhan, maka iblis takut kepadamu. Dan engkau bisa membangkang tangan atas orang sakit, orang sakit. Serius. Itu kita. Siapa kita? Kita adalah orang yang diberi kuasa. Kalau saya tanya siapa kita? Kita adalah orang yang diberi kuasa. Siapa kita? Kita yang diberi kuasa. Sekali lagi, siapa kita? Orang yang diberi kuasa. Amin. Haleluya. Kuasa, siapa yang memberi kuasa itu? Diberi kuasa oleh Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Siapa yang memberi kuasa? Katakan Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus adalah mulai hari ini saudara tidak sama lagi. Amin. Fisik tetap sama, tetapi roh jiwamu engkau menjadi baru mulai hari ini. Diberkati oleh firman Tuhan. Kalau Yesus mendelegasikan itu, bukan ayat Lamis, supaya kita tahu siapa yang memberi kuasa itu. Bukan presiden. Presiden dia hanya menguasai satu negara. Ininya semua memindahkan ini ke mulutnya. Pindahkan tulisan ini ke mulut kita dan kumandangkan 1, 2, 3. Stop. Si pemegang kuasa, seluruh kuasa di kuasa di muka bumi ini ada di tangan Tuhan Yesus. Katakan amin. Berarti dia raja dari segala presiden. Katakan amin. Berarti Yesus adalah raja dari segala perdana menteri. Katakan amin. Orang segala kuasa yang ada di muka bumi, termasuk kuasa pemerintah yang ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Dia berkuasa menjatuhkan seorang presiden, seorang raja, seorang pemimpin dari sebuah negara. Dia berkuasa juga mengangkat kata-katanya. Jadi jangan saudara kira Yesus tidak campur tangan, nggak intervensi kepada pemerintahan yang ada. Karena dia memegang kuasa tertinggi baik di surga. Oh, haleluya, dahsyat. Dan juga kuasa yang ada di muka bumi ini. Poinnya adalah dia yang mengutus saudara dan saya. Amin. Dialah yang memberi kuasa itu kepada saudara dan saya. Amin. Katakan aku terima hari ini di dalam hadirat Tuhan. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, engkau diberi kuasa itu. Katakan aku sudah terima.
diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Amin. Itulah kita. Dahsyat saudara, betul-betul dahsyat. Dan mulai hari ini saya berkata kepada saudara, mulai hari ini engkau akan melihat perkataanmu terjadi. Amin. Karena kita bukan orang sembarangan, kita telah dipilih. Engkau sudah menerima Yesus. Bukan. Yohanes 1 ayat 12. Kita sudah diberi kuasanya. Jangan ragu ya, jangan ada yang ragu. Jangan hanya di sini ya, tapi simpan di roh, jiwa dan tubuh. Ayo, semua memperkatakan 1, 2, 3. Tetapi selama orang ketika saudara betapa ini sudah percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka engkau diberi exousia. Yang ini exousia di Kisah Rasul 1 yang kita bicarakan tadi itu dinamos, kuasa dinamik. Tapi yang ini meneguhkan iman saudara hari ini. Ketika engkau sudah terima Yesus dalam hidupmu, maka exousia, otoritas itu sudah ada bagi saudara sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada keraguan katakan. Katakan tidak ada keraguan. Amin. Ini pasti, katakan ini pasti. Bayangkan salah satu pemerintahan di muka bumi ini. Saudaraku, anak kecil, anak masih berusaha dicalonkan menjadi wapres. Karena bapaknya presiden. Kita bukan anak presiden, kita anak raja atas segala raja. Amin. Katakan amin. Kepada kita ada kuasa, ada otoritas itu. Amin. Ketika engkau memperkatakan, hei tidak berarti kalau Yesus itu engkau sedang menggunakan otoritas yang Tuhan Yesus berikan kepadamu sebagai anaknya. Amin, saudaraku. Asap mulai hari ini, asap exercise, latihan, praktekkan. Butuh waktu mengasahnya, jangan menyerah. Asah terus kuasa itu. Amin. Dan percaya Tuhan akan memberikan persetujuan kepada saudara bahwa engkau telah diberi kuasa mulai dari paling kecil. Ketika engkau sudah menerima peneguhan dari Tuhan, maka asah setia dengan perkara kecil. Setia terus latih terus. Kuasa itu dalam dirimu. Amin. Karena Tuhan Yesus tidak suka kawitan. Murid-murid itu 3,5 tahun mereka 24 jam bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus mengajar by doing, ya kan, baik dengan melakukan. Mereka belajar dari Yesus, baik teologianya, kalau bisa disebut teologi sebenarnya teologi, tapi benar firman, maupun kuasa itu 3,5 tahun Pak. Setelah itu terjadi pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Beberapa hari berikutnya, Petrus dan temannya lewat dari depan bait Allah. Ada orang meminta lumpuh. Petrus bilang, Mas, saya tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Aku berkata di dalam nama Yesus, berilah orang itu. Itu nggak instan itu Pak. 3,5 tahun mereka bayar harga. Amin. Bayar harga, tinggalkan istrinya, keluarganya. Sangkal diri. Jadi saudaraku, kita juga harus rela bayar harga supaya kuasa itu diasah setiap hari dan supaya kuasa itu tiba waktunya gas terjadi. Ketika Allah meranakan tidak berhenti. Tapi nama Tuhan, terlalu banyak kesaksian yang saya alami tentang kuasa. Hotel Danau Toba sekitar tahun 2001 ada satu party besar di situ. Tuhan suruh saya berdoa. Lalu saya masuk kamar, saya berdoa. Udah ribut.
Udah ada 3.000-an orang di sana dengan seragam partai mereka. Saya berdoa, menyembah Tuhan. Saya tidak berdoa semua. Ini sekitar 10 menit. Kalau saya berdoa, saya tunggu sudah tentang sebab apa? Tapi sebab saya 18, sebab apa? Sebab apa yang boleh di dunia tidak surga. Satu, dua, tiga. Semua memperkatakan. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan diikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itulah kita. Amin. Jadi mulai hari ini, karena api itu sudah dipantik set di sudut dalam dirimu, maka apa yang diperkatakan berkuasa. Lukas 10:19. Biar makin jelas bahwa kepada kita diberi kuasa. Dijaga dari puasanya dengan orang Kristen baik-baik. Memang harus baik, harus benar. Tapi puasa penuh orang pukul. Amin. Ayo sudah terbuka. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menghindar ular dan kalajengking dan kuasa Menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Sekali lagi harus mantap, harus pindah ke roh kita. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menghindar ular dan kalajengking dan kuasa. Kata musuh sehingga tidak ada cepat nggak ya? Gerak cepat ya. Orang sudah perlu waktu harus gerak cepat. Speednya cepat, enggak lagi lambat, enggak lagi lemot, enggak lagi ya. Cepat, tangkap, siap. Itu orang, tanda-tanda orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Amin. Tapi itu butuh latihan, butuh fokus, butuh melatih supaya kita frekuensi kita satu frekuensi dengan Roh Kudus. Itu perlu dilatih. Jadi orang Kristen jangan puas hanya beribadah. Jadi orang Kristen jangan puas hanya mengumpulkan duit. Datang kepada Tuhan hanya mengumpulkan duit. Gak usah kesini, pergi aja ke pemukiman. Ini harus dibongkar ini mindset yang datang kepada Tuhan beribadah kepada supaya diberkati. Kita sudah diberkati. Amin. Yang perlu kita carilah kerajaan Allah tak dulu, maka semua itu ditambahkan. Amin. Harus begitu konsepnya. Haleluya. Jadi perlu dilatih saudara-saudara. Saya mendorong saudara yang rindu dipenuhi terus-menerus oleh kuasa itu. Saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan berdoa. Tidak cuma hanya berdoa puasa. Doa puasa pribadi, entah itu seminggu sekali. Per 7 hari, per 10 hari. Terserah. Tapi mulai exercise, mulai latih. Amin. Engkau akan melihat perkataan berkuasa. Ketika tahun 2004 kami menias, saya melihat dia situ kaya, aku punya miskin. Saya berkatakan, Tuhan Yesus buka mata pemerintah provinsi Sumatera Utara, buka mata pemerintah pusat, buka mata dunia internasional untuk memperhatikan orang Nias dan Pulau Nias. Itu November Pak. Akhir itu November. Sebulan kemudian tanggal 26 Desember Aceh dihantam tsunami, Nias kena. Setelah itu bulan 3 di 2005 Nias kena lagi gempa. Terjadilah sejak itu pemulihan pembangunan secara fisik di Nias. Dan sampai hari ini banyak anak-anak Nias sudah diutus menjadi hamba-hamba Tuhan. Mereka selalu berubah, ada yang direm, ada yang diraus, ada yang dibuat. Mereka paling Tuhan, terjadi pemulihan manusianya, terjadi juga pemulihan di pulau mereka. Karena perkataan kita berkuasa. Yang kita ini
Tuhan menggerakkan saya berdoakan di wali kota di salah satu kota di Indonesia karena dia koruptor. Saya doakan, ditangkap dia. Wali kota itu ditangkap juga, wali kota itu ditangkap juga, gubernur ditangkap juga, gubernur ditangkap. Ada kuasa berkata. Haleluya. Amin. Banyak kesaksian. Ketika engkau sudah melatih, mengasah kuasa itu, maka perkataanmu berkuasa. Yang spektakuler, yang biasa biasa mungkin terjadi. Jalan menuju kompleks kami itu 10 tahun yang lalu. Batu-batu sepeda motor kami masih yang kecil. Jadi kalau pecahkan nanti bangun. Begitulah tersebut. Saya digerakkan berdoa. Tiap kali tinggi. Pengaspal ini langsung bantu juga. Karena Tuhan untuk kita setia dan taat, sungguh-sungguh. Terus saya katakan, asal keluar, asal masuk, asal keluar, asal masuk. Saya lupa berapa bulan berikutnya persisnya. Tetap saya doakan, Tuhan rakyat dan gue tidak bisa tidur, tidak tenang hidupnya sampai dia mengaspal ini. Udah, aku keluar terus. Udah habis. Itu mujizat mesti. Mulut kita punya kuasa. Hanya latih. Latih bibir, mulut, ucapan, perkataan memperkatakan kuasa. Jangan memperkatakan sumpah serapah. Jangan memperkatakan kutuk. Amin. Jangan mulut bibir. Latih. Apa yang muncul banyak terlalu banyak. Beberapa tahun yang lalu saya hitung ada 22 sampai 22 ya 20 sampai 20 orang yang kakinya panjang sebelah. Tuhan suruh saya doakan. Ternyata kembali kalau dikumpulin semua di waktu dan tempat yang berbeda ada 22 orang yang terjadi mujizat, tapi dia jadi lama. Banyak saudara, terlalu banyak penggenapan kuasa itu dalam hidup kita. Asal mulai hari ini aku merindukan kuasa itu. Amin. Haus, katakan haus. Oh, terlalu banyak. Baru-baru ini di tempatnya Pak JT di DJ Siskala, salah satu ya beli makanannya dan sebenarnya 2 bulan yang lalu berdarah. Kita mulai bertanya ke sana. Saya doakan. Saya percaya itu bisa buka. Udah, ibadah selesai. Pokoknya sudah percaya. Doa orang benar. Asal dengan tolong disambung. Jangan saya sendiri biarkan di sini capek. Harus semua bersama. Amin. Doa orang benar bila sungguh-sungguh besar kuasanya. Habis ibadah panggil saya. Tes itu ada di YouTube saya. Nanti buka YouTube saya itu sudah kita buat. Dites. Makin mundur. Ikutinya semua. Terjadi mujizat. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi kuasa Tuhan diberikan kepada saudara dan saya untuk melakukan mujizat. Bisa ada anak gadis umur 16 atau 17 tahun kurang lebih. Dari lahir tak bisa melihat mata kirinya. Sungguh-sungguh berdoa, kenapa yang harga? Sungguh-sungguh berdoa, sabar hati. Tes. Mulai bisa melihat mata kirinya sejak lahir. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya satu Tuhan Yesus memperlakukan kita sama semua. Amin. Dia yang melakukan dalam hidup kita. Siap-siaplah menjadi alat Tuhan. Siap-siaplah menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Amin. Ada yang sakit, doakan aja. Gak usah panggil pendeta, doakan aja. Dalam nama Tuhan Yesus,
Katakan kau sembuh. Sembuh. Amin. Haleluya. Untuk itulah kita diberi kuasa. Penutup kita buka dari Yesaya, kembali dari Yesaya 61 supaya jelas inilah job kita, inilah pekerjaan kita sebagai orang percaya yang didelegasikan oleh Yesus kepada kita. Ayo kita berkatakan semua, inilah pekerjaan kita, inilah job desk. Siapa yang mengerti job desk di sini? Inilah job desk kita. Amin. Amin. Pertama menyampaikan kabar baik, yaitu Yesus telah mati untuk semua orang supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Itu kabar pertama. Amin. Haleluya. Berikutnya, hari-hari ini banyak orang sengsara. Serius, mungkin saudara sehat-sehat aja, tetapi di luar sana banyak orang sengsara. Jangan lihat agamanya. Lihat dia adalah manusia yang sedang sengsara, doakan dia, kuatkan dia, hiburkan dia. Dan merawat orang-orang yang berumur banyak saat ini yang berumur hati karena faktor ekonomi, karena faktor suami selingkuh, istri selingkuh, anak narkoba segala macam. Banyak yang berumur hatinya hari-hari. Banyak job kita sedang menunggu di luar sana. Amin. Serius. Dan kalau mereka melihat kumpulan gereja di tempat ini, ada pasal mereka datang ke sini. Amin. Serius. Haleluya. Amin. Haleluya. Terus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. banyak yang ditawan. Saudara, saya mau buka kedok iblis. Ternyata iblis itu memang gak nampak mata kita, tetapi dia ngerjain kita. Dan cara kerjanya itu terprogram dan terukur. Kapan waktunya mereka atur, di mana lokasinya, siapa dan siapa yang melakukan kecelakaan itu nanti. Begitulah cara iblis untuk membunuh manusia. Jadi itu cara kasar, tapi cara halus, yaitu dia masuk ke logika kita, sehingga di logika kita bermain, bukan kebenaran firman Tuhan yang bermain. Itu cara budaya iblis. Caranya yang lain, prasangka. Kau akan berprasangka ke dia ketika dia, padahal karena dia mungkin entah lagi terbangun kesehatannya sehingga wajahnya tidak ceria, kau berprasangka sama dia. Iblis main di sini. Jadi saudara, banyak orang yang ditawan oleh iblis, ditawan oleh masalah, ditawan oleh dosa. Tugas saudara dan saya, ini job kita, ini job desk. Katakan, ini job deskku. Ini job deskku. Haleluya. Terus berikutnya, dan ada orang terkurung, bukan hanya di penjara. Ya, saya dengar pendeta Ginting membawa timnya dari tempat ini ke penjara. Itu secara fisik, ada yang terpenjara secara badani, tapi ada juga orang yang di luar penjara bebas badannya, tapi terpenjara dengan berbagai masalah dan persoalan. Job deskku dan job deskku, katakan job desk kita semua, katakan. Ayo terus masih ada satu, ayo. 1, 2, 3. Untuk memberitakan tahu rahmat Tuhan dan hari pembebasan. Tahu rahmat Tuhan itu berlaku berbeda-beda bagi setiap orang. Amin. Perkatakan kepada orang itu, hari ini adalah hari mujizat. Itu engkau sedang memperkatakan tahu rahmat Tuhan buat orang itu. Amin. Tahun ini ada, hari ini adalah hari kemenangan. Perkatakan itu, ucapkan aja, biar Roh Kudus tangkap, jebrek, dan Roh Kudus melakukan itu dalam hidup orang yang kau perkatakan itu. Dan hari pembalasan Allah kita. Ini penting juga, saudara. Kalau ada orang yang memusuhi engkau, menjahat engkau, jangan balas. Minta dia yang balas. Sederhana kan? Jangan balas.
Tuhan kau yang balas. Karena memang Tuhan tidak suka musuh kita menjahat kita. Makanya Tuhan kau yang balas. Nah kenapa? Karena memang Tuhan yang bilang pembalasan bukan hak tapi hak. Ya udah Tuhan, engkau yang balas. Terus banyak orang sedang berkaulan karena masalah ini dan itu. Hiburkan ya. Katakan jangan putus asa, bang, jangan putus asa nih, jangan putus asa, cik, kok dan seterusnya. Ada pengharapan, ada Yesus yang tahu yang sanggup memberikan solusi untuk masalah. Tuhan akan melayani dan kalian dia akan bertindak dalam kehidupan orang. Perkataanmu sudah dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi point of contact Tuhan untuk menjalankan orang itu. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi, perkataanmu dan tanganmu dipakai Tuhan menjadi point of contact, titik kontak. Amin. Haleluya. Itu rahasianya. Terus menghibur ya. Kemudian untuk mengerjakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kawin. Wah, luar biasa nih. Mulia sekali itu pekerjaan kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nyanyian puji-pujian ganti semangat orang yang pudar, supaya orang menyebut kita pohon terbangkit kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, arahkan tangan. Sekiranya ada minyak urapan, saya siap mengurapi saudara. Tetapi kalau tidak ada minyak urapan, biarlah dua tangan yang tak kelihatan itu yang mengurapi tangan. Amin. Haleluya. 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 Fokus pada Tuhan, pejamkan mata, fokus pada Yesus. Fokus ya saudara. Ini momen, ini waktunya Roh Kudus. Kita serahkan kepada Roh Kudus, Roh Kudus yang berdaulat dari awal sampai kepada akhirnya ini. Bagi saudara yang sudah bisa bahasa roh, berbahasa roh, aktifkan bahasa roh, jangan biarkan dia padam. Karena itu adalah salah satu cara kita untuk membangun iman kita. Ya, jangan sedang-sedang berbahasa roh. Yang penting tidak di Yakob atau di pasar kita bahasa roh. Saudara yang sudah dapat kartu bahasa roh, berbahasa roh. Ya, jangan tahan, lepas. Karena itu pemberian, asli pemberian dari Tuhan. Haleluya. Kita minta urapan Tuhan saat ini turun atas setiap kita. Fokus pada Tuhan. Roh Kudus sedang melawat satu persatu dari saudara. Yes. Haleluya. Haleluya. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah
Yesus